Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Irma Hertin, perwakilan dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan memaparkan materi tentang analisis website. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muzakkar, yang kedua ada Arnis Parapat Mangoko, yang ketiga ada Rauda, dan keempat ada Irma Hertin saya sendiri. Materi pertama ada analisis. Nah, analisis ini adalah langkah pertama dengan proyek web apapun adalah menganalisis semua data yang telah relevan. Proses ini juga sering disebut sebagai penemuan. Nah, tujuan dalam tahapan ini adalah untuk menentukan cara spesifik bisnis yang dapat memperoleh manfaat dari situs web baru. Pada tahapan pertama ini itu untuk membuat sebuah website adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk mempelajari apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah website. Tugas paling penting dalam tahapan ini adalah pertama kita harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan website yang akan kita buat. Kita bisa memulai melakukannya dengan meneliti website-website yang sudah ada dan berhubungan dengan apa yang ingin dibuat, hingga bisa meminta tanggapan dari teman-teman. Selanjutnya, buatlah sebuah ringkasan secara kreatif sebagai panduan atau acuan dalam membuat sebuah situs web. Ringkasan kreatif tersebut dapat dimulai dari tujuan website yang dibuat, sasaran pengunjung, hingga konten yang ingin ditampilkan kepada pengunjung website. Nah, di dalam website ini ada 3 poin penting dalam melakukan sebuah analisis. Yang pertama itu ada analisis website purpose atau biasa disebut dengan tujuan website. Yang kedua ada website goal. Nah, yang ketiga itu ada target audience atau sasaran pengunjung. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Muzakkar. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini tuh ada web purpose di tujuan website. Apa tujuan situs website? Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah mengapa Anda membutuhkan situs web? Karena tujuan membuat situs web yang membantu bisnis. Kami perlu menentukan apa yang ingin dicapai dengan situs web tersebut. Menjawab pertanyaan umum ini akan memungkinkan kita untuk merumuskan tujuan dan sasaran khusus. Di tujuan website itu ada yang namanya situs web otoritas, di mana situs web otoritas adalah situs web yang bertujuan umumnya adalah untuk menunjukkan keahlian profesional dan untuk menghasilkan klien baru atau mengumpulkan prospek baru. Yang kedua itu situs web komersial, di mana situs web komersial adalah sebuah website yang tujuannya adalah untuk menjual barang atau jasa. E-commerce adalah salah satu jenis situs web komersial, tapi bisnis dengan etalase toko fisik juga dapat memperoleh manfaat besar dari situs web komersial. Yang ketiga itu ada situs web branding, di mana situs web yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kesadaran atau partisipasi dalam merek atau organisasi. Nah, mengapa ini penting? Sebab situs web dibangun untuk mencapai tujuan yang berbeda. Maka jika ingin membangun situs web, ada baiknya jika Anda menentukan situs web apa yang akan Anda buat nanti. Nah, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Website goals, sasaran website. Setelah tujuan situs web Anda ditetapkan, sekarang saatnya untuk membuat beberapa tujuan yang spesifik dan dapat diartikulasikan. Tujuan yang sangat baik untuk situs web Anda adalah sesuatu yang dapat diaktifkan atau diverifikasi. Ini penting karena dapat akhir proyek Anda kita perlu menentukan beberapa baik kinerja situs web. Misalnya tujuan yang sangat baik untuk situs web komersi untuk meningkatkan penjualan harian sebesar 2% atau seorang ahli beda plastik
mungkin berharap untuk mengendalikan jumlah prospek yang dihasilkan. Oleh formulir online, setiap bisnis akan memiliki serangkaian tujuan yang unik, dan situs web Anda akan direncanakan, dirancang, dan dikembangkan secara khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Baiklah, materi yang akan saya bawakan adalah target audience atau sasaran pengunjung. Di sini kita harus menentukan siapa audiens yang akan kita tuju. Target audience ini adalah bagian akhir dari tahapan analisis. Kita harus memahami siapa yang kemungkinan akan mengunjungi situs web. Memahami audiens target bisa menjadi satu-satunya metrik paling berharga yang tersedia untuk bisnis. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya disediakan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.